Pada malam yang penuh kabut, laut pantai selatan mengamuk dengan ombak yang menghantam batu karang seperti tangan yang meronta. Keheningan di desa sekitar pantai seolah terkoyak oleh suara deru angin yang membawa bau asin dan kesedihan. Desa itu, yang dikenal dengan nama Desa Segara, tidak pernah terlupakan oleh legenda-legenda yang menghantui penduduknya. Salah satu cerita yang paling ditakuti adalah cerita tentang Putri Anjani, seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga bangsawan. Putri Anjani dikenal dengan sikap baik hati dan kecerdasannya. Dia sering membantu warga desa yang membutuhkan, dan banyak orang memujanya. Namun, meskipun banyak orang mengaguminya, hanya sedikit yang tahu tentang kehidupan pribadinya. Putri Anjani jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Damar. Damar, meski berasal dari keluarga yang kurang mampu, memiliki daya tarik yang luar biasa. Di awal hubungan mereka, Anjani dan Damar adalah pasangan yang sempurna, penuh cinta dan janji masa depan. Namun, seiring waktu, perasaan Damar berubah. Rasa cemburu dan ketidakamanan mulai merasuk ke dalam dirinya. Ia merasa bahwa cinta Anjani kepadanya mulai pudar. Suatu malam, setelah pesta pernikahan yang megah di desa, Damar menjemput Anjani dengan mobil tua miliknya. Mereka berdua menuju tepi pantai, tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbincang tentang masa depan mereka. Namun, malam itu, semuanya berubah. Mereka bertengkar hebat. Damar merasa cemburu karena Anjani semakin sibuk dengan kegiatan sosialnya. Dalam amarahnya, Damar kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang tak termaafkan. Ia mencekik Anjani hingga tak bernyawa. Setelah itu, dalam kepanikan dan ketakutan, ia membuang mayat Anjani ke laut, berharap tak ada yang tahu. Namun, tubuh Anjani yang begitu suci dan penuh cinta tak pernah benar-benar hilang. Arwahnya terperangkap di dalam laut, menyimpan kemarahan dan kesedihan yang mendalam. 2 tahun berlalu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat Damar, dan kabar tentang hilangnya Anjani membuat banyak orang berbisik. Beberapa percaya bahwa arwah Anjani masih bergentayangan di pantai selatan, menunggu saat yang tepat untuk kembali dan membalas dendam. Pada malam yang sama, seorang pemuda bernama Aji baru saja pindah ke Desa Segara. Aji adalah seorang penulis muda yang mencari inspirasi untuk novel terbarunya. Ia mendengar cerita-cerita horor dari penduduk desa tentang Putri Anjani dan kehadiran arwahnya yang gentayangan. Meski banyak yang memperingatkan untuk tidak mendekati pantai selatan pada malam hari, Aji merasa tertarik untuk menyelidiki sendiri. Pada malam pertama di desa, Aji memutuskan untuk pergi ke pantai selatan. Ia berjalan pelan di sepanjang jalan setapak yang menuju ke pantai. Angin malam yang dingin menggigit kulitnya, dan udara yang lembab membawa aroma laut yang menusuk. Saat Aji tiba di pantai, suasana berubah menjadi sangat sunyi. Hanya suara ombak yang menghantam pantai terdengar di kejauhan. Aji duduk di pasir, menatap gelapnya laut yang tak tampak ujungnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan seakan ada yang mengamatinya dari kejauhan. Perlahan, Aji berbalik, dan di ujung pandangannya, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara kabut. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aji merasakan jantungnya berdebar kencang. Rasa takut mulai menguasainya. Namun ia tetap mencoba untuk mengendalikan dirinya. Ia mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Sosok itu perlahan mendekat, dan semakin dekat, Aji bisa melihat wajahnya. Wajah seorang wanita muda dengan mata yang penuh kesedihan. Siapa kamu?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. Sosok itu hanya terdiam, namun Aji bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan gelap di sekitarnya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan suara ombak menjadi lebih keras. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Aji, dan dalam sekejap, Aji merasa tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. "Anjani," suara itu terdengar begitu lirih. Namun Aji bisa merasakannya di dalam dirinya, seakan suara itu datang dari dalam hatinya. Saat itu, Aji teringat akan cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang Putri Anjani. Ia tahu bahwa arwah Anjani yang terperangkap dalam lautan tidak akan pernah tenang sebelum mendapatkan balas dendamnya. Namun,
Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Aji hanya berhadapan dengan arwah yang ingin membalas dendam? Ataukah ada misteri lain yang belum terungkap? Dengan rasa takut yang melanda, Aji berlari kembali ke desa, tak berani menoleh ke belakang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita ini baru saja dimulai. Aji terengah-engah ketika tiba kembali di rumah sewaannya, terlepas dari teror yang ia alami di pantai. Malam itu, tiduran tak kunjung datang. Pikiran Aji dipenuhi oleh sosok wanita berpakaian putih yang ia temui di tepi laut. Arwah itu, apakah itu benar-benar Putri Anjani? Atau hanya ilusi semata? Meski seharian penuh ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanya bayangan, namun perasaan takut yang ia rasakan begitu nyata. Pagi harinya, Aji memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai legenda Putri Anjani. Ia berkeliling desa, mendatangi rumah-rumah warga untuk menanyakan tentang peristiwa yang pernah terjadi 2 tahun lalu. Namun, banyak penduduk yang memilih untuk diam 1000 bahasa. Beberapa dari mereka terlihat ketakutan ketika Aji bertanya tentang Anjani, dan tak jarang mereka mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Hal itu semakin menguatkan dugaan Aji bahwa ada sesuatu yang sangat kelam terkait dengan kisah Putri Anjani yang belum terungkap. Namun, akhirnya Aji berhasil bertemu dengan seorang pria tua, Pak Udin, yang dikenal sebagai penjaga pantai selatan. Pak Udin adalah orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada di desa, menjaga pantai dari segala macam ancaman. Ia memiliki pengetahuan luas tentang legenda-legenda yang mengelilingi pantai tersebut. Putri Anjani, kata Pak Udin saat mendengar pertanyaan Aji. Dia bukan sekadar cerita. Aku tahu banyak tentangnya. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aji yang penasaran menatap Pak Udin dengan tajam. Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada Putri Anjani sebenarnya? Pak Udin menarik napas panjang. 2 tahun lalu, Anjani hilang. Semua orang di desa mencarinya, tetapi tak ada yang bisa menemukannya. Banyak yang mengira dia hanyut terbawa ombak. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa ada yang lebih gelap terjadi. Pak Udin berhenti sejenak, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. Damar, ia melanjutkan, pacarnya, orang yang seharusnya melindunginya, justru yang menghabisinya. Damar, dia yang membunuh Anjani. Semua terjadi di malam itu, saat mereka berdua pergi ke pantai. Aji merasa tubuhnya kaku. Ia mendekat, berharap bisa mendengar lebih banyak. Damar cemburu, tak bisa menerima kenyataan bahwa Anjani mulai menjauh darinya. Lalu, di tepi pantai, setelah mereka berdua bertengkar, Damar kehilangan kendali. Dengan tangan yang penuh amarah, dia mencekik Anjani hingga tak bernyawa. Kata Pak Udin, suaranya bergetar. Dia membuang mayatnya ke laut, berharap tak ada yang tahu. Aji terdiam, perasaan ngeri menyelimuti dirinya. Dan sekarang, kamu bilang arwahnya masih ada di sini. Pak Udin mengangguk pelan. Arwah Anjani tak bisa tenang. Laut menyimpannya, tapi dia tak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Arwahnya mengutuk siapapun yang berani mendekati pantai selatan, terutama mereka yang pernah mendengar ceritanya. Aji teringat kembali pada malam itu, ketika ia bertemu dengan sosok wanita berpakaian putih yang mengulurkan tangan ke arahnya. Apakah itu benar-benar Anjani? Apakah arwahnya sedang mencari sesuatu? Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Aji, suara penuh keputusasaan. Pak Udin menatap Aji dengan serius. Hanya ada satu cara. Kamu harus mencari jasadnya dan memberikannya peristirahatan yang layak. Jika tidak, arwahnya akan terus gentayangan dan membawa malapetaka. Aji merasakan beban yang sangat berat. Ia sadar bahwa ia harus melibatkan dirinya lebih jauh dalam misteri ini, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang belum bisa ia bayangkan. Malam itu, Aji kembali ke pantai. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, namun tekadnya sudah bulat. Damar, si pembunuh, sudah menghilang entah kemana. Mungkin, hanya dengan menemukan jasad Anjani, ia bisa memberikan penutupan yang layak untuk arwahnya. Di malam yang kelam itu, Aji berjalan menyusuri garis pantai dengan hati berdebar.
Laut berdesir keras, seolah menyambut kedatangannya. Tak jauh dari tempat yang sama di mana ia melihat sosok Anjani sebelumnya, Aji mulai menggali pasir dengan cangkul yang ia bawa. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan angin yang semakin kencang membuatnya merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap detik terasa begitu lama, hingga tiba-tiba ia merasa cangkulnya menabrak sesuatu yang keras. Aji menunduk dan menggali lebih dalam. Tiba-tiba, jantungnya berhenti berdetak ketika ia menemukan sebuah kantong kain yang sudah usang. Ia membuka kantong tersebut dengan hati-hati, dan di dalamnya, ditemukan tubuh yang sudah membusuk. Sosok tubuh itu, meski sudah rusak oleh waktu, jelas menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita muda. Aji terjatuh mundur, hampir tak bisa bernapas. Ini dia, bisiknya pelan. Ini Putri Anjani. Namun, ketika Aji mencoba berdiri untuk mengangkat tubuh itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai menggenggamnya dengan erat. Sebuah suara berbisik di telinganya, membuatnya merinding. Kamu sudah mengganggu ketenanganku. Sekarang, kamu akan membayar harga yang mahal. Aji merasa tubuhnya gemetar hebat saat ia mendengar bisikan itu. Suara yang terdengar begitu dekat, namun tidak terlihat sumbernya. Dengan tubuh yang terperangkap dalam ketakutan, ia mencoba untuk bangkit, namun seakan ada kekuatan yang tak terlihat menahannya. Laut yang di depan matanya kini tampak semakin gelap dan bergejolak, seperti ingin menelan seluruh dunia. Tolong! Bisik Aji dengan suara serak. Aku hanya ingin membantu. Aku tidak bermaksud mengganggu. Namun, bisikan itu semakin kuat, seakan mengelilinginya dari segala arah. Kamu tak bisa pergi. Kamu sudah terlalu dalam. Laut ini adalah penjara, dan kamu adalah bagian dari takdirku. Aji merasa seolah ada tangan dingin yang menggenggam dadanya, menyempitkan napasnya. Ia tahu ia harus segera keluar dari sana, tapi tubuhnya seakan beku. Ia memaksakan diri untuk meraih kantong kain tempat tubuh Anjani berada, dan meskipun berat, ia berhasil membawanya sedikit demi sedikit menuju ke daratan yang lebih tinggi. Namun, setiap langkah terasa lebih berat, seakan ombak yang terus menghantam pantai mencoba menariknya kembali ke laut. Aji tidak tahu berapa lama ia berjalan, karena waktunya terasa terhenti. Namun, ketika ia hampir sampai di ujung pantai, tubuh yang dibawanya mendadak terasa lebih ringan, dan suara bisikan itu perlahan menghilang. Tetapi perasaan takut yang mendalam tetap menghinggapinya. Aji duduk di atas pasir, napasnya terengah-engah, sementara tubuh yang ia bawa tergeletak di sampingnya. Meskipun tak ada bisikan lagi, ia merasa arwah Anjani masih ada di sekitar dirinya. Ketika ia menatap ke tubuh yang terbaring itu, ia bisa merasakan matanya yang tertutup rapat, penuh kemarahan yang terpendam. Aji tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Saat ia menatap ke laut yang gelap, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, seperti suara teriakan yang penuh amarah. Aji melompat terkejut dan berbalik, dan dari kejauhan, ia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat menuju ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Aji segera bangkit dan berlari menuju desa. Tangan kanannya masih menggenggam tubuh Anjani yang terbungkus kain, sementara tangan kirinya memegang erat tali tas. Ketika Aji hampir mencapai desa, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar begitu jelas, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Meskipun begitu, setiap langkah Aji terasa semakin berat, seolah ada kekuatan lain yang membebaninya. Sesekali ia mendengar bisikan yang tak jelas, seperti suara wanita yang memanggil-manggil namanya, namun Aji tidak berani menoleh ke belakang. Aji berlari hingga akhirnya ia mencapai rumah Pak Udin, tempat ia merasa sedikit lebih aman. Dengan napas terengah-engah, ia mengetuk pintu dengan panik. Tak lama, Pak Udin membuka pintu dan terkejut melihat Aji yang tampak ketakutan. "Masuk, cepat," kata Pak Udin dengan cepat, menarik Aji masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu takut?" Aji tidak bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Ia hanya bisa menunjukkan kantong kain yang berisi tubuh Putri Anjani. "Ini tubuhnya. Aku menemukannya di pantai," kata Aji dengan suara serak.
Pak Udin melihat tubuh tersebut dengan ekspresi serius. Itu adalah langkah yang berbahaya, Nak, katanya dengan nada serius. Arwahnya akan semakin kuat setelah jasadnya ditemukan. Kamu harus segera memakamkannya dengan benar jika ingin menghentikan kutukan ini. Aji menatap Pak Udin dengan tatapan cemas. Tapi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Pak Udin menjawab dengan suara rendah. Ada sebuah tempat di dekat hutan, di luar desa. Itu adalah tempat yang suci bagi arwah. Tempat yang akan memberikan ketenangan bagi mereka yang telah meninggal dengan cara tidak wajar. Kamu harus membawa tubuh itu ke sana. Tapi hati-hati, perjalanan itu tidak akan mudah. Arwah Putri Anjani akan menguji keberanianmu. Aji merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan Anjani dan kutukan yang telah menghantui desa ini. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Udin dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya ke hutan yang dimaksud. Pada malam yang sama, Aji berangkat menuju hutan. Langit sudah gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di sepanjang perjalanan, angin malam berbisik keras, seperti ada suara yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat siapapun, tetapi perasaan bahwa ada yang mengamatinya tak bisa ia hilangkan. Perjalanan itu terasa semakin lama, dan Aji mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Sesampainya di ujung hutan, Aji akhirnya menemukan sebuah batu besar yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Batu itu terlihat seperti makam yang sudah sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa ia pahami. Aji berhenti dan mendekati batu itu dengan hati-hati, meletakkan tubuh Putri Anjani di atas batu. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mengawasi dirinya, dan suasana di sekitar batu itu terasa sangat berat. Namun, Aji tidak mundur. Ia tahu bahwa ia harus melakukan ini untuk memberi kedamaian pada arwah yang telah lama tersiksa. Tiba-tiba, udara di sekitar Aji berubah menjadi sangat dingin. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar hutan berderak. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Arwah Putri Anjani kembali muncul. Namun kali ini, sosok itu tidak tampak sepi dan menyedihkan seperti sebelumnya. Anjani kini berdiri di depan Aji, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang begitu besar. Kamu mengganggu kedamaian yang seharusnya, kata arwah itu dengan suara serak. Mengapa kamu mencoba untuk mengakhiri kutukanku? Aji merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Aku hanya ingin membantu, jawab Aji dengan suara terbata. Aku ingin kamu beristirahat dengan damai. Arwah Putri Anjani menatap Aji dengan mata yang kosong, penuh dendam dan kemarahan. Angin di sekitar mereka semakin menderu, seolah merespons amarah yang mengguncang alam semesta. Suasana di hutan itu menjadi semakin menegangkan, dan Aji merasakan tekanan yang luar biasa, seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang mencoba menghancurkannya. Apa yang kamu tahu tentang penderitaanku? Kata Anjani dengan suara yang terdengar melengking, mencabik-cabik malam. Kamu pikir membawa tubuhku ke sini akan mengubah takdirku? Kamu salah. Aji terdiam, tubuhnya bergetar ketakutan. Namun, ia tahu ia tidak bisa mundur. Jika ia berhenti di sini, arwah Anjani akan terus mengguncang dunia ini dengan dendam yang tidak terbayarkan. Ia melihat ke wajah Anjani, penuh kesedihan dan amarah yang terpendam begitu lama. Aku tidak tahu semuanya, Anjani, kata Aji dengan suara lemah namun tegas. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin kamu terus menderita. Aku hanya ingin kamu tenang dan menemukan kedamaian. Arwah itu terdiam, dan Aji merasa ada keheningan yang sangat berat mengalir di antara mereka. Suara bisikan angin yang sebelumnya begitu mencekam, kini mulai mereda. Sesaat, Aji merasa seperti ada peluang untuk menjelaskan maksudnya. Anjani, lanjut Aji, sudah cukup. Jangan biarkan kemarahan ini terus mengendalikan hidupmu. Kamu berhak untuk mendapatkan kedamaian. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalananmu untuk melepaskan semua rasa sakit ini. Arwah itu mengangkat tangan, dan seketika itu juga,
Aji merasakan seolah tubuhnya dibekap oleh kekuatan yang sangat besar. Ia hampir tak bisa bernapas. Tubuhnya terasa sangat berat. Namun, dalam dadanya, Aji merasa ada dorongan untuk terus berbicara. "Saya tahu kamu terluka," kata Aji. Suaranya hampir hilang oleh hembusan angin yang berputar. "Damar, dia mungkin telah mengkhianatimu. Tetapi bukanlah kebaikan yang harus kamu balas dengan lebih banyak kebencian. Jika kamu terus memikul beban ini, kamu akan terus terperangkap. Bebaskanlah dirimu." Aji mendekatkan dirinya lebih dekat pada tubuh Anjani yang tergeletak di atas batu besar itu, berharap bisa mencapai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang aneh, suatu sentuhan hangat di dalam hatinya, seolah ada kedamaian yang perlahan datang menghampiri. Namun, saat itulah Aji merasakan lonjakan energi yang sangat kuat. Arwah Anjani mulai bertransformasi, dari sosok yang penuh kemarahan menjadi sosok yang lebih rapuh, penuh air mata. Aji melihat seberkas cahaya yang tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Anjani. Sosok itu seakan melepaskan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang selama ini ia pikul sendirian. Aku ingin beristirahat," kata suara Anjani, kini terdengar sangat lembut, jauh berbeda dari suara yang penuh kemarahan sebelumnya. "Aku tidak ingin membalas dendam lagi. Aku hanya ingin damai." Aji terperanjat mendengar kata-kata itu. Ia bisa merasakan beban yang berat mulai terangkat dari udara di sekitar mereka, dan arwah Anjani perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya yang lembut, yang semakin lama semakin terang. "Terima kasih," bisik Anjani, meskipun suaranya hampir tak terdengar. "Kamu memberi aku kesempatan untuk melepaskan rasa sakit ini. Sekarang, aku bisa pergi." Dalam sekejap, sosok Putri Anjani menghilang, ditelan oleh cahaya yang semakin terang, dan angin pun kembali tenang. Hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan bisikan dan kekuatan gelap kini menjadi sunyi. Aji berdiri terpaku, merasakan kedamaian yang mengalir di sekitar dirinya. Perasaan takut dan beban yang menghimpit tubuhnya perlahan menghilang, digantikan dengan ketenangan yang mendalam. Aji menatap tubuh Anjani yang kini terbaring damai di atas batu besar. Dengan hati-hati, ia mulai menggali tanah di sekitar batu tersebut, membuat lubang yang cukup dalam untuk menguburkan tubuh Anjani. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada arwah yang telah lama terperangkap. Setelah tubuh Anjani terkubur dengan rapi, Aji duduk sejenak di dekat makam tersebut, merasakan ketenangan yang mulai meresap ke dalam dirinya. Arwah Anjani kini telah mendapatkan kedamaian yang seharusnya, dan Aji tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, sebelum Aji bisa benar-benar tenang, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Aji menoleh, dan ia melihat sosok pria muda yang tampaknya baru saja tiba. Pria itu mengenakan pakaian yang sudah usang dan terlihat terkejut melihat Aji berdiri di sana. "Siapa kamu?" tanya pria itu dengan suara parau. "Apa yang telah terjadi di sini?" Aji terdiam sesaat, sebelum akhirnya menjawab, Aku hanya mencoba membantu." "Dia sudah tenang sekarang." Pria itu menatap Aji dengan tatapan bingung, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang di sekitar mereka, dan Aji merasa seolah ada sesuatu yang telah terselesaikan. Namun, jauh di dalam hatinya, Aji tahu bahwa meskipun arwah Anjani telah menemukan kedamaian, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa yang terjadi pada Damar? Apa yang sebenarnya menyebabkan tragedi ini terjadi? Dan apakah benar bahwa arwah Anjani sudah benar-benar pergi? Aji tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia kini terikat dengan kisah ini. Kisah tentang Putri Anjani yang kembali dari laut, membawa kutukan dan balas dendam, namun akhirnya bisa menemukan jalan menuju kedamaian. Aji duduk terdiam di samping makam sederhana yang baru saja ia buat untuk Putri Anjani. Keheningan di sekitar hutan terasa begitu dalam, seolah dunia ini berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kedamaian yang baru ditemukan. Ia menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang-bintang, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Semua perasaan takut, cemas, dan ragu yang menghinggapi dirinya kini perlahan memudar. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, pertanyaan yang tak terjawab.
Aji menoleh kembali ke pria muda yang tadi muncul di hutan, yang tampaknya sudah menunggu dengan sabar di kejauhan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya pria itu setelah beberapa saat diam, suaranya terdengar lebih lembut kini. Aji menghela napas panjang, masih merasa ragu untuk menceritakan seluruh kisah yang telah ia alami. Namun, ia tahu bahwa apa yang telah terjadi di sini tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga mungkin membawa dampak pada seluruh desa. Aku menemukan tubuhnya. Tubuh Putri Anjani. Dia telah dibuang ke laut oleh pacarnya, Damar, jawab Aji perlahan. Pria muda itu terdiam sejenak. Tampaknya berusaha mencerna apa yang baru saja Aji katakan. Damar, gumamnya. Jadi, itu benar? Selama ini aku hanya mendengar desas-desus tentang Damar yang menghilang setelah kejadian itu. Aji mengangguk, perasaan kembali membebani hatinya. Ya, setelah dia membunuh Anjani, Damar menghilang begitu saja. Tapi arwah Anjani tak bisa tenang. Dia kembali, mencari balas dendam, dan kutukan itu terus mengikutinya. Aku hanya mencoba untuk membantu. Pria itu mendekat, kini berada tepat di samping Aji. Aku adalah adik Damar, katanya dengan suara serak. Nama saya Raka. Aji terkejut mendengar pengakuan itu. Adik Damar? Tapi, kenapa kamu baru datang sekarang? Raka menghela napas panjang. Aku sudah lama mencari kakakku. Selama 2 tahun ini, aku tak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Aku hanya mendengar cerita dari orang-orang, bahwa dia menghilang setelah kejadian itu. Namun, aku tak percaya jika dia benar-benar melakukannya. Aku percaya ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, sesuatu yang lebih gelap. Aji merasa semakin bingung. Lalu, kenapa kamu ada di sini, di tempat ini? Raka menunduk, seakan tak mampu menatap Aji. Aku datang ke sini untuk mencari jawaban. Tapi aku juga datang untuk meminta maaf. Aku tahu kakakku bukan orang baik. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memastikan bahwa adikku tidak hidup dengan dosa yang lebih besar. Aku ingin arwah Anjani mendapatkan kedamaian yang dia butuhkan. Aji menatap Raka dengan hati yang penuh rasa simpati. Ia tahu bahwa tidak ada yang mudah dalam hal ini. Raka, meski tak bersalah langsung, masih terikat dengan dosa yang dilakukan oleh kakaknya. Namun, Aji juga bisa merasakan rasa penyesalan yang mendalam dari Raka. Raka, kamu sudah datang terlalu jauh, kata Aji perlahan. Arwah Anjani telah memaafkan, dan dia sudah pergi. Tetapi, untuk benar-benar menebus dosa itu, kamu harus melakukannya dengan cara yang benar. Raka mengangguk, matanya dipenuhi air mata. Aku tahu. Terima kasih, Aji. Aku berjanji akan melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak akan membiarkan dosa itu mengikutiku lebih lama. Aji merasa ada semacam pemahaman yang dalam antara dirinya dan Raka, meskipun perasaan berat masih membebani hatinya. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian, Raka. Seperti yang Anjani dapatkan sekarang. Malam itu, setelah berbicara lebih lama, Aji dan Raka memutuskan untuk meninggalkan hutan dan kembali ke desa. Aji tahu bahwa dengan berakhirnya malam ini, banyak hal yang telah berubah. Arwah Anjani telah mendapatkan kedamaian, dan meskipun dunia ini masih penuh dengan misteri dan kegelapan, ada satu hal yang pasti, kebenaran telah terungkap. Saat mereka berjalan keluar dari hutan, Aji merasa angin yang tadinya begitu mencekam kini berubah menjadi lebih tenang, seperti alam yang juga bernafas lega. Ia menoleh sekali lagi ke arah hutan, tempat di mana segala sesuatu bermula. Kini, hanya ada kesunyian dan ketenangan. Aji menyadari bahwa perjalanannya di desa ini telah mengubahnya, dan meskipun ia tidak tahu apakah akan ada lagi rahasia yang tersembunyi di balik sejarah desa ini, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang di depannya. Ia telah belajar bahwa terkadang, untuk menemukan kedamaian, kita harus berani menghadapi kegelapan dalam diri kita sendiri, dan memberi kesempatan bagi diri kita untuk tumbuh. Ketika akhirnya mereka kembali ke desa, Aji menyadari bahwa beberapa misteri mungkin tidak sepenuhnya terpecahkan,
Namun setidaknya ada satu hal yang jelas, kebenaran dan kedamaian itu ada, bahkan setelah segala penderitaan. Terima kasih banyak telah menyimak cerita Putri Anjani dari awal hingga akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa menikmati kisah misteri ini. Jangan ragu untuk komentar di bawah ya, karena saya sangat menghargai setiap pendapat dan masukan kalian. Apakah kalian suka dengan cerita ini? Atau ada saran untuk cerita berikutnya? Terus dukung channel ini agar saya bisa terus berkarya dan membawa cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.